Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung LC50 menggunakan Excel. LC50 atau Lethal Concentrate 50 merupakan jumlah konsentrasi zat yang dapat menyebabkan kematian 50% dari organisme uji. Baiklah, di sini sudah tersedia data hasil penelitian tentang pengaruh suatu toksikan kepada ikan. Setelah diketahui konsentrasi dalam satuan ppm, selanjutnya kita ubah dalam bentuk log ppm. Seperti contohnya di sini untuk konsentrasi 0,0024 kita cari lognya dan kita dapat hasil min 2,61. Selanjutnya kita ubah konsentrasi yang lainnya menjadi log ppm. Setelah itu kita cari nilai probit dari presentasi kematian. Selanjutnya itu kita mencari nilai probit. Nilai probit itu kita dapatkan dari persentase kematian ikan. Contohnya di sini untuk persentase kematian ikan 10% itu nilai probitnya 3,72. Setelah itu kita lakukan kepada persentase yang lainnya, kita cari nilai probitnya. Selanjutnya kita pilih data, kemudian pilih data analisis yang ada di sudut kanan atas. Setelah itu kita pilih regresi dan tekan OK. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk sumbu Y itu adalah probit dan untuk sumbu X itu log ppm. Selanjutnya tekan OK, lalu akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang kita ambil itu yang koefisien. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari LC50 dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Untuk nilai Y itu merupakan nilai dari probit persentase kematian 50%, yaitu 5. Untuk A itu merupakan nilai dari koefisien log ppm. Dan untuk B itu nilai dari koefisien intercept. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X. Itu kita dapatkan dari 5 dikurang dengan nilai dari B dibagi dengan nilai log ppm atau yang A. Sehingga kita mendapatkan min 2,41. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari LC50 yaitu anti-log, yaitu 10 pangkat min 2,41 sehingga kita dapat hasil 0,0038. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahim, NIM 1142008, tugas review jurnal mata kuliah Toksikologi Perairan. Jurnal yang pertama menjelaskan terdapat efek racun yang disebabkan oleh PB. Berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap pengaruh PB terhadap diet tetas dan larva ikan di laut, hasilnya menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi PB secara signifikan meningkatkan tingkat maltobacillus, kenaikan detak jantung dan kandung PB di dalam vanila. Terdapat 3 bentuk abnormalitas larva yang diamati dalam penelitian ini, yaitu lordosis, kyphosis, dan ekor melengkung. Lordosis merupakan bentuk kelainan yang paling umum, sedangkan bentuk ekor yang melengkung paling sedikit adalah masing-masing 24% dan 15%. Laju malformasi larva cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi PB pada media paparan. Berdasarkan analisis statis, terdapat peningkatan yang signifikan dari tingkat malformasi larva pada pelabuhan C dibandingkan dengan kontrol P0,5. Laju malformasi ikan nila cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi PB pada media pemaparan. Lordosis adalah jenis malformasi yang paling umum diamati pada larva nila yang terdapat PB. PB cenderung terakumulasi dalam jaringan tulang larva, mengakibatkan gangguan perkembangan tulang. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan kandungan PB pada media dan peningkatan kandungan PB pada larva ikan.
akumulasi Pb pada larva ikan disebabkan oleh adanya metallothionein dan aminan nitrogen NH yang berikatan kovalen dengan Pb. Pb akan masuk ke dalam sel dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh sehingga dapat terakumulasi di organ lain. Selanjutnya, isi review jurnal 2. Isi review jurnal 2 adalah menjelaskan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas tersebut, yaitu faktor kimia, antara lain konsentrasi, suhu, pH, salinitas, kesadaran, faktor organisme biotik, yaitu spesies, umur, kesehatan organisme, faktor lain yang mempengaruhi interaksi antara bahan pencemar. Peningkatan suhu dapat menurunkan kelebihan oksigen yang terlarut di perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggriani Sungai dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B dengan NIM 113142002. Di video ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan judul jurnal Faktor-faktor yang mempengaruhi toksitas bahan pencemar terhadap organisme perairan. Penulis Trioni Purwonegoro. Latar belakang pencemaran laut sekarang sudah sangat marak terjadi. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia. Laut atau perairan dapat dikatakan tercemar jika faktor pencemar fisika kimia dan faktor biotik organismenya saling berhubungan. Tujuannya memberikan informasi singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi toksitas bahan pencemar terhadap organisme perairan secara umum. Metode yang digunakan yaitu deskriptif melalui penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian, konsentrasi bahan pencemar mempengaruhi toksitas, namun jika hanya bahan toksitas yang tinggi itu tidak akan terlalu memberi pengaruh terhadap organisme apabila konsentrasinya rendah. Lamanya pemaparan bahan kimia terhadap organisme juga merupakan faktor yang mempengaruhi toksitas. 1. Suhu. Bioakumulasi dan toksitas bahan pencemar meningkat seiring dengan perubahan suhu. Peningkatan suhu dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam perairan. 4. Kesadahan berpengaruh terhadap logam. Toksitas logam bisa menjadi turun pada kondisi perairan dengan kesadahan tingkat tinggi. Peningkatan kesadahan sebesar 20 kali lipat menyebabkan toksitas pertumbuhan menurun hingga 4 kali. Faktor biotik. Setiap organisme memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap bahan kimia. Hal ini dikarenakan perbedaan kemampuan akan merespon bahan kimia tersebut. Kesimpulan, beragam jenis bahan pencemar telah masuk ke lingkungan perairan merupakan akibat peningkatan dari aktivitas antropogenik atau menyebabkan dampak buruk bagi perairan. Toksitas bahan pencemar dapat terjadi karena dipengaruhi oleh bermacam faktor kompleks antara karakter lingkungan, perairan, kondisi organisme, dan interaksi antara bahan pencemar.